untuk bisa dikulik. Mm-mm. Dan banyak yang bilang sebenarnya faktor dari Entity Seven menang di MCT Amerika itu adalah ada sedikit faktor lucknya. Karena memang dari Alpha Seven pada saat itu melakukan blunder yang sangat-sangat parah. Tapi menurutku balik lagi, aku adalah penganut yang dimana sekalipun lawannya blunder, kalau kitanya emang mainnya tetap jelek juga, nggak bakal bisa endgame, Bude. Iya. Dan dengan punggawa baru, The Gold Lane Standard, ada Kelra yang hadir di sini. Nah ya, Di panggung internasional bagaimana? Kelra bakal jadi faktor pembeda juga sih aku rasa ya. Kayak pergantian gold lane ini akan tetap punya peran yang besar banget. Karena kan sekarang nih metanya juga lagi lumayan shifting lagi nih dari arah gold lane. Ada beberapa yang udah mulai bawain fighter tadi. Ada Pakuito misalnya. Terus juga kalau misalnya pengen bawain tetap ke arah marksman, opsinya sekarang udah mulai terbatas kan. Berputar di Cloud, Moskov, Harit, Kari. Harit gitu. sih, mungkin Harit yang paling superior ya buat Iya. Kelra, kita tahu sendiri. Atau mungkin ya beberapa hero-hero yang punya efek early game kayak Clean, Granger, dan Iritel yang sempat dibawakan juga sama Kelra waktu dia bersama dengan Onyx Philippine di M6 kan. Kebetulan Yes. menangnya juga gara-gara Iritel kan. Tapi lawannya Kelra sekarang ada Doom. Doom itu sampai dijuluki Doom Bringer. Gila ya, keren ya. Iya, Itu jujur sangat gahar. kalau menurutku balik lagi Bude, strength dari Latam ini juga salah satunya adalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara permainan mereka yang terkadang sistematis. Jadi balik lagi kalau misalkan emang cuma sama-sama adu disiplin, takutnya kalah sistem nih. Oke, Karena tapi mereka juga punya sebuah playstyle yang menarik. play saya menarik, tapi Onyx juga langsung ngebukanya tuh Marcel. Kapan kita lihat Marcel di pick first. Karena bisa di-ban. Di grup stage ini belum ada loh. Sebenarnya di band mulu Bude. Iya, Iya, selalu di-ban terus. Lepas, Kelepas, iya. lepas nih. Nggak pernah kita bisa lihat ini. Iya, nah ini yang aku khawatirkan juga sih, karena kan tadi kita ngomonginnya sistem ya. Marcel ini juga salah satu hero yang menurut aku sangat sistematis banget. Cara penggunaan dari Golden Hour-nya harus benar-benar akurat, terus juga secara timingnya juga harus benar-benar bagus, dan positioningnya kan sangat mempengaruhi dari keempat pemain lainnya. Makanya Wih, ini bakal jadi cukup berbahaya buat Entity Seven, ditambah mereka kan bawainnya Poveus ya, hero yang divin ke dalam. ya dan Sama Harit langsung juga. di react ya pakai Hirara. Dan cukup berani kalau ada Fovius juga di dalamnya. Ya. Bahwa nanti akan menjadi lawan matchup yang menarik. Nidora tetap sama. Nggak berubah ya. Ya kan, berarti kan di Scream nih, wah ini international Laris. Power itu. laris. Karena Screamnya timing sebelum MSI IWC, fun fact Bude, itu barengan sama banyaknya tim yang lagi trial juga. Jadi Betul. kayak Screamnya ada yang emang bener-bener hero untuk internasional, ada juga yang di trial. Well, karena waktu bener-bener lagi kejar-kejaran juga, ada yang lagi molok roster juga. Bener. Dan mereka di sini ingin ngelok sebagai tim terbaik di MSC. Dan Yves, Poveus, Harit, 3 hero udah diamankan oleh Entity Seven, Be. Wah 3 ini hero ini gimana sih? kalau If sih jujur ya Bude ya, untuk Entity Seven emang dia powerful banget. Yang kayak aku bilang kan, scene ini bocil mekanik. Jadi Iya. jangan kaget kalau dia mainnya flicker-flicker depan. Be. Nanti RWM-nya dia benar-benar play offensive. Dan menurutku dengan 3 pick yang udah diamankan sama Entity Seven, mereka udah jelas banget tancap gas dari awal. Terutama dengan adanya Poveus. Tapi udah kelihatan ya, karena Hirara berarti build-nya akan sedikit lebih balance antara physical dan juga magic defense. Karena biasanya ya, Harley plus 1 mid laner magic, dia pasti bakal langsung bikin Radiant Armor. Tapi karena sekarang lawannya Hirara, kemungkinan besar ya nanti bakal ada sedikit Dreadnought Armor. Bawain map yang kuat di arah early, mungkin Poveusnya juga nggak bisa join ke turtle pertama dengan cepat gitu, karena kan power spike dari Poveus ini kan sebenarnya di arah early game. Aku mau penasaran sekarang dari arah jungler seperti apa yang pengen dibawain, karena udah mulai habis, dan rumor seperti apa yang bisa ngimbangin si Marcel ini sih. Ini masih, aku sampai sekarang masih kayak, ini Marcel gimana ya cara stopnya? Iya, gimana cara stopnya dan juga maksimalinnya juga ini dari Oni, karena kita belum ngeliat sama sekali bisa keluar dari drafting phase. Sebenarnya sengeri apa sih sekarang? Kombinasi seperti apa di meta sekarang Marcelnya? Banyak lagi udah kombinasinya bisa semua sekarang kan. Iya. Semenjak Marcel dapetin patch terakhir di mana Golden Hour-nya tuh pokoknya bisa dengan semua basic attack atau yang proyektil. Betul. Jadi menurutku mau itu Beatrix, mau itu Cloud, mau itu Moskov ya, Cloud anyway di band. Mungkin yang so far paling kelihatan amannya lebih ke Moskov sih Bude. Skov. Suyo. Suyo ya. Ini yang menarik ya, yang sempat kita bahas juga bahwa dibandingkan dengan beberapa hero assassin lainnya, even itu Hirara juga farming speednya cepat. Tapi bedanya Hirara bahkan udah bisa tancap gas dari level yang kedua, sementara Suyo nungguin level 3 dulu, baru dia bisa bikin action.
Yang akan membuat berarti agak sedikit ke delay dong gerakan mereka. Ya, tapi sama-sama nanti ketemunya power spec-nya tetap di Turtle 1 harusnya. Bakal sama-sama ngelakuin trade doang. Kalaupun emang ada yang bermain agresif, menurutku itu mungkin bakal ada di Onyx karena mereka punya Marcel, jadi invade-invade-nya bakal lebih gampang. Waduh, Baras EXP. Baras kayak ngejawab sih harusnya ya ke arah Popeyusnya, ke arah Suyo-nya juga. Ini bisa banget jadi ngemakan ya player-player hero-hero yang bakal coba untuk masuk ke dalam. Ditambah dengan Granger, jadi itu kombinasi yang dicarinya itu bisa dijawab sama Granger. Oke, 5 hero udah diambil oleh Onyx. Job desk-nya apa nih? Dengan komposisi seperti ini. Harus full dive, harus berani full dive composition Bude. Turret pun harus berani digas karena kombonya kan ada di Granger dan juga Marcel. Pertanyaannya siapa yang bakal pegang Pierce menurutku? Karena Granger di sini punya peran penting juga untuk pegang Pierce. Dia bisa combo sama Marcelnya Keyboy untuk Kelra. Tapi kalau memang ternyata Kairi yang bakal ditugaskan untuk mengambil Pierce tersebut, berarti ya malah harus mengganti priority untuk eksekutornya. Karena menurutku yang pegang Pierce harus jadi eksekutor. Dikagetin Chip nggak tuh? Chip, welcome Chip. Hero, surprise lagi. Gimana Chip ini muncul tiba-tiba? Jujur lumayan gak expect, tapi ini adalah jawaban yang menurut aku juga bagus. Asalkan emang dipakainya ketika team fight-nya udah cukup kuat. Tapi kalau untuk early kayaknya bakal lumayan berat ketemu sama Barat. Oke. Ya, aku merasa di sini tugas berat buat Keyboy ya untuk jadi paparazzi di mana chipnya berada. Karena Iya. hilang dikit yang takutnya nanti tiba-tiba di geng nih. Efek last pick Chip bisa berapa banyak nih? Lumayan. Lumayan, tapi bagaimana? Game ini akan berlangsung langsung aja. Ada duo abu-abu di sana. Silakan Ranger Mas dan juga Im. Yes, terima kasih banyak untuk Budaya Clara Monster, Profesor KW dan superstar kita tentunya Nevin luar biasa. Ingat ya, Ingat ya, Barat bagus, Baras bagus, tapi Nevin. Nevin. Ingat semua tim bagus, tapi Nevin. Tuh. Itu jangan lupa ya. Dan langsung saja tanpa berlama kita akan mengenal tim Indonesia untuk tanding match yang ketiga bersama dengan Ranger Mas dan juga partner saya tentunya. Tim Kocul, halo ya. Ini udah ditunggu-tunggu juga ya. Yes. Di match pertama tuh momennya udah sama Ji. Yes. Onyx kapan? Selalu kayak gitu. Tapi ya ada chip last pick yang lumayan mengagetkan. Berasa sih memang dari Bashernya. Tapi Eudora langsung sekali ya memang ya. Iya, petir bukan sembarang petir, nih bisa lihat-lihat ini. Itu dia pasifnya nyala. Overload kah? Keyboy di depan sana. Fagwin. Oh, Flicker berhasil mendapatkan satu momen kill dapat blowout. Memilih untuk mendapatkan satu momen kill kembali, tapi nampaknya masih berhasil untuk mundur ke arah belakang. Itu dia dari pasifnya ya untuk Eudora. Jadi kalau kalian lihat pasifnya tuh setelah dia petir ada kayak statik yang nempel. Kalau itu benar-benar selesai, cooldown dari skill satunya itu akan ada lagi. Jadi ya round sedetikan itu udah ready lagi. Makanya tadi Spam, ya. berkali-kali kan. Berkali-kali dipetir, tapi Keyboy memang kalau menggunakan Marcel ini memang mengerikan sekali ya. Dia selalu berani untuk memberikan pressure terhadap jungle-jungle musuhnya, Lim. Iya, harus nggak sih? Mereka udah menang tempo loh. Dia harus benar-benar berani play agresif. Bahkan tadi expert kita kan udah bilang. Ya. Ini harus benar-benar dive, harus tabrak. Dan ditabrak bener langsung Ji. Oh, Keyboy depan sana dan ingat Sas bakal coba menjadi target utama. Tidak ada flick dan Sas bakal coba dibekat oleh Fakewind. Depan sana para pasukan dari tim Entity 7 memilih untuk mundur ke arah belakang. Mereka mau invasi jungle-nya, Lim. Dibalikin ya. Untuk emblem marksman ternyata dari Suyo akan punya attack speed yang lebih cepat, farming speed yang lebih cepat. Dan untuk satu pertama kayaknya nggak boleh terlalu maksa deh. Wah, flicker dong kelranya. Oke, flicker yang sangat mahal untuk seorang Granger. Kita tahu tanpa adanya flicker, Granger bisa saja diejam-ejam. Ini bisa jadi nanti nggak ngambil tertop juga nggak apa-apa tahu. Chipnya level 4 dia bisa geng ke arah bawah, tabrak turretnya juga. Tapi yang ngelihat Suyo juga nggak boleh nih ngelepas turtle dengan cuma-cuma. Soul Saver Retribution itu ancaman yang sangat serius menurut gua. Oke, tapi berani nggak kita lihat untuk para pasukan dari tim Onyx melakukan kontes? Karena Penguin sudah berada di garis depan, tim. Akashi flicker, oke. Ini ada informasi yang mahal banget nih, Povius tanpa flicker dia nggak bakal bisa dive ke kontes. Tidak bisa dihindari lagi. Sudah pasti bakal coba banyak kill menuju karena Lutfi menjadi target utama mereka dan hilang. Dengan Soul Saver tapi tidak pakai Akashi. Pertukaran untuk satu. Tidak mau terlalu terburu-buru. Sans berada di garis depan dengan Eudoranya, lihat. Itu dia, tongkat petir bukan sembarang petir dari sosok The Sans. Coba menutup ke arah belakang, targetnya mencoba Shin. Take down instant kill.
Hide on boost juga sekalipun dia masuk ini 3 lawan 2 gak bagus banget untuk dari segi angka. Yap, mencari level 6 ya dari kedua jungle. Kayaknya dia udah masuk di level ke-6. Tapi hide on bush dia nggak buru-buru turtle. Dia tahu nggak bisa langsung setup juga. Di jungle dulu. Kayaknya pattern nanti malah jadi patah loh. Itu yang bahaya. Jangan sampai nanti gerakan dari entity itu nggak bisa seluas yang kita expect. Bocik loh. Ya, itu dia. Tarik nafas terlebih dahulu, tenangkan, tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita buka terlebih dahulu untuk turtle-nya. Duduk sejenak untuk fokus menuju ke arah turtle, Lim. Pelan-pelan, Lim. Ini team fight malah di jungle ya, bukan di turtle dan terikat. Hide on boost, no power on distribution, dan itu dia petir, bukan semalam petir. Berhasil kembali menyetrum para pasukan dari tim NTT7. Para pasukan dari tim Onyx dengan 1100 gold difference. Mereka sudah bisa makan sih turtle-nya. Sudah bisa dibuka sih dari sekarang. Harusnya ya, pelan-pelan. Karena patternnya juga mengarah ke atas nih. Kita bisa lihat dari Kairi-nya, dia abisin semua jungle di bagian bawah. Finishnya akan ada di atas turtle sekalian. Oke. Tapi pertanyaannya justru di entity, apakah dia memang mau kontes? Nggak bagus loh, mereka kalau mau kontes di momen kayak gitu. Oke. Dan mungkin mereka mengandalkan chip di sini, Lim. Bisa, kalau bawa chip bisa, nanti shortcut adu retri kan, Soul Saver Retribution. 4-5 cukup adil karena ngomongin Kelra jauh banget dia untuk menuju ke arah top lane ya. Mungkin cukup mengandalkan Expanding Reverse kalau dia mau nyampe duluan. Ya kalau momen minion lagi tabrakan sih bisa gitu kan, dia masuk portal yang sama. Tapi sekarang itu dimakan. Oke, dimakan. Kasih di sana nggak bisa bertahan, damage terlalu burst dari Sans kembali lagi. Shotgun dikeluarkan bersama dengan adanya satu buah poin yang sangat penting, key point. Menutup jalan para pasukan dari tim NTT7 berbangun Faguin. Take down. Doom memilih mundur ke belakang. Doombringer yang tadinya beringas malah kali ini tidak memiliki gigi sama sekali, Lim. Iya, tapi lihat pergerakan dari Titan Bush. Dia langsung ngambil plating gold di arah mid lane. Jungle-nya udah pasti ditabrak. Mungkin mereka juga sadar. Makanya ya udahlah, kasih aja semua yang ada di atas, kita ambil semua yang ada di bawah. Lumayan kenyang loh itu tadi di tengah. Tapi Golden Hour portrait yang sangat tepat dari seorang Keyboy. Di depan sana Shin. Flicker. Kembali lagi harus mengeluarkan flickernya. Karena petir dari Sans ini mengerikan sekali, Lim. Sakit banget sih. Hitungannya kayak damage tapi tetap burst. Sementara di bagian lain, Kairi masih mau lebih. Menunjukkan Faguin. In for a moment di sana tampaknya 1 point kill. Hide on boost. Aktif terhadap Skypacer yang dimiliki dari Kelra. ya menambah ya. Menambah efek lethality nantinya yang bisa bikin Granger ini snowball. Dan dia bisa dibawa ke late game. Apalagi lawannya Harit nih. Harit yang butuh banget, seenggaknya 2 item deh. Biar dansanya lebih enak sama damage-nya lumayan ada. Ya, tapi lihat potret lagi dari seorang Keyboy. Di following up dengan damage yang besar dari Kelra. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Di sana Lutfi mencoba untuk bertahan. Dan double stun. Kairi Berhasil membuat para pasukan dari tim NTT7. Mereka memukul mundur para pasukan dari tim Onyx. Target menuju ke arah Kairi. Tapi petir dari Sans mengerikan sekali dan kasih. Mau tidak mau untuk DS mundur ke arah belakang dengan flicker yang dimiliki. Ngebuang flicker defensif ya. Berarti lagi-lagi kita nggak akan ngelihat Povius atau Akashi yang berani untuk maju ke bagian depan. Sementara dari gold selalu dipegang Onyx 3.500. Ini gold yang sangat-sangat tinggi ya, apalagi di 6 menit awal game. Dan itu bagus banget sih Golden Hour dikombinasikan dengan Rhapsody, Death Sonata, Shin. Langsung bener-bener instant kill. Dia nggak punya flicker, jadi pas sudah ketutup kubahnya, langsung bener-bener execute. Tapi untuk kebalikinnya juga nggak kalah bagus ya. Karena dari teman-teman Entity dia tahu nih, oke udah nggak ada source, banyak source-nya udah kebuang. Jadi kita bisa team fight lagi. NTT udah coba untuk standby di arah bottom lane. Dia berada di bush yang sangat berbahaya, Lip. Yang harusnya para pasukan dari tim Onyx udah mulai aware akan keberadaan dari boost tersebut. Iya. Ini trapping yang sebenarnya udah kebaca sama Onyx. Makanya Onyx main di atas. Bener-bener nggak ada yang ngebuka vision bawah. Mereka tahu nih kalau misalkan ada satu yang salah jalan aja. Keculik, pasti. Mau nggak mau Marcel duluan nih, Keyboy duluan yang open. Karena Marcel bisa open vision di ini kan, di rumput. Dia ada pasifnya kelihatan. Bisa kabur. Bisa kabur juga. Oke, langsung ada console gaming dan shortcut belum keluar. Faguin dia tahu selama tidak ada Kairi dan Sans belum terlihat potensinya untuk team fight, mereka nggak bakal buka, Lip. Gitu. Dan maksimalin landing jauh. Itu yang perlu. Oh, dikejar kah hide on bush? Atau boost, targetnya des ke depan. No way. Dia bukan mundur ke arah belakang, memang tidak ada opsi yang sangat baik, tapi di depan sana damage berhasil mendapatkan Faguin. No shortcut for this time, makasih ada cara untuk pulang. Dia loncat kemanapun nggak bisa pergi. Karena double kill di tengah para pasukan dari tim Onyx, Kelra. Wow, Skypacer lagi yang bertambah. Turret dan juga Turtle, ini bakal menjadi gold swing lagi untuk Onyx. Kalau dilihat dari Entity, apakah memang dia rugi doang? Enggak, dia ada nih satu bayaran seenggaknya Doom dapetin. Outer tadi di bagian atas zaman Force. Oke, Keyboy
Maki kali ini berhasil kabur, berhasil trigger zaman force. Banyak banget waktu yang diberikan oleh Kiboy. 2 turret ini. Dan 2 turret bakal coba dimanfaatkan dengan buying time di arah top lane, Lim. Masa 2 turret? Enggak. Masih bisa di-clear juga. Untuk Ini wave 1 lagi kalau mereka mau. tapi udah sekarat banget. Dan gua nggak tahu kenapa, cuma Entity ini mereka coba hindari fight. Mereka coba ambil apapun yang bisa mereka ambil selain objektif netral. Yes, betul. Tapi tetap rugi jatuhnya. Kayak bawahnya hancur, tapi korbannya 2, 3. Sekarang hancur banget di live. Oke, bahkan di arah bottom lane, Akashi gak bisa masuk lebih dalam lagi, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan tapi Shin. Flicker for defensive dikeluarkan shotgun di depan sana, tidak ada yang berani masuk dan masuk kill di tangan oleh Kelra. Bahkan Kiboy yang jalan-jalan di sana dengan portal. shortcutnya. Bener, masuk portalnya di belakang ya. Dan sabar. Kelra. Ini memang tipikal Kelra banget tau. Yang berani banget dive masuk, berani banget nge-damage. Dan Snowball ini harus dipertahankan. Jangan sampai dengan adanya Sky Blizzard dengan stack yang lumayan ya di awal, itu malah jadi lepas pressure. 50 atau 40 nih? Harusnya 40 ya. 40 kayaknya. Iya, harusnya tuh 40 ya. Dia punya dari Lutfi, terlalu sakit, dia diberikan ditutup dengan remote manipulation dan Kiboy. Memang dia bisa